Bumil pamit. Halo. Kali ini aku sama Mbak Cimit. Hai. Cantik banget ya, padahal habis lahiran loh. Makasih. Jadi Mbak Cimit ini melahirkan Pervaginam ya, Mbak Cimit di anak pertama. Anak Mungkin pertama, boleh betul. kenalan dulu Mbak Cimit. Iya. Halo semuanya, teman Bumil Pamil. Aku Fitria Rasidi, biasa dipanggil Cimit. Kemarin di tanggal 21 November 2022, aku udah ngelahirin nih putri cantik yang bernama Amela Zoya Ruela dengan proses lahiran Pervaginam. Luar biasa banget Rasanya ya. rasanya luar prosesnya. biasa. Betul banget. I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. Perjalanannya tuh panjang banget. Aku dari pembukaan 1 sampai kedua itu prosesnya 5 hari. Tepatnya dari tanggal 14 itu pembukaan 1 dan pembukaan 2 di tanggal 18. Aduh, bisa nggak ya gitu kan, terus harus banget apa diinduksi gitu kan. Sempat insecure, sempat stres, nggak taunya di hari Jumat itu mulusnya sangat-sangat tinggi banget, intens, sampai akhirnya nggak kuat, dilariin ke IGD, terus ternyata udah pembukaan 2 longgar. The best thing I did, and I want you to know, was letting you in from that moment. I knew that you were baby, it took just one. Just here in your arms, I can finally let go. The rest of the world is outside when you make sure I'm all you. Many years have gone by, many tears have dried out. I know that I will be with you as long as you still. Perasaannya campur aduk sih, yang jelas ada bahagia, ada capek, ada nggak nyangka, terus ada sakit, ada sedih. Kalau setelah melahirkan sih pastinya bahagia ya, kayak nggak nyangka gitu, ternyata gue bisa normal gitu, gue bisa ngelahirin anak gitu, kayak ya Allah. Sekarang udah punya anak gitu, jadi gue harus lebih punya jiwa kebapaan, karena bukan cuma istri doang, tanggung jawab gue sekarang udah ada si malaikat kecil ini yang harus gue jaga gitu. Jadi gue nggak boleh terlalu memikirkan hal-hal yang nggak penting, gue harus lebih fokus ke hal yang penting, terutama untuk keluarga kecil gue. Buat nafas pertama, terima kasih Ya, pastinya. thank you banget, bener, kita memang ya butuh banget lah momen-momen seperti ini ya. Iya, momen Tidak sakral. akan terlupakan seumur hidup kita. Dan saya lagi thank you buat nafas pertama, ditunggu hasil-hasil terbaiknya. Maybe it took just one kiss. Nah, boleh ceritain nggak sih Mbak Cimit apa sih tantangannya, keraguan yang Mbak Cimit rasain untuk menentukan lahiran Pervaginam? Mungkin dari kita sendirinya atau dari lingkungan nih, banyak yang komentar atau followers atau apapun gitu yang Mbak Cimit rasakan gitu dalam menghadapi keinginannya untuk Pervaginam tadi gitu. Dari awal sebelum hamil, malah aku lagi baru-baru nikah itu udah banyak gitu kan hujatan-hujatan yang nyamper ke aku tuh, kayak ibaratnya lu gemuk banget sih gitu kan, nanti lu nggak bisa hamil.
ternyata omongan netizen itu salah gitu. Malah Allah kasih gitu secara cepat, cuman 3 bulan doang kosongnya setelah nikah, aku langsung tokcer gitu, alhamdulillah subur ya kan. Jadi kayak enggak gitu kan, bukan karena masalah berat badan gitu kan, tuh nggak bisa hamil, buktinya gue bisa gitu ibaratnya. Sampai alhasil pas malahan, emang dari pas malahan nikah itu udah ada kepikiran kalau nanti hamil gitu kan dikasih cepet, emang maunya normal kayak gitu, maunya per vaginam gitu, jalan lahirnya kayak gitu kan caranya. Jadi nggak mau yang sesar sedikit pun kayak gitu. Cuman ya itu dia gitu kan, dengan adanya hujatan-hujatan dari netizen ataupun dari orang sekitar gitu kan, kayak yang lo jangan gemuk-gemuk. Sebenarnya gue juga nggak mau gemuk gitu kan, gue nggak mau gitu kan, cuman ya gimana gitu kan, udah jaga badan udah ya kan, cuman pas lagi hamil kan tau sendiri hormon ibu hamil kan beda banget gitu kan. Tapi hebat, Cimit hebat karena berat badan bayinya pun naiknya optimal yang Optimal kita banget. udah upayakan banget ya. Bener, Cimit tuh bener. udah ngatur makan, olahraga, sampai berat badan Amela tuh nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar, bener betul. banget itu. Sampai akhirnya kan aku sebelum dikenalin sama temen aku tuh, aku udah sempet ngeliat Mbak Mila gitu kan, research dulu gitu kan di internet gitu kan, di IG ya, explore gitu kan. Ini Mbak Mila tuh siapa atau kayak gimana kayak gitu, terus wah menarik nih gitu kan. Makanya aku pas malam Mbak Mila kemarin mention aku tuh dengan ada pertama kali aku DM tuh aku malu. Oh iya aku pernah DM kayak gitu. Senatural itu aku DM kayak polos banget gitu kan, Mbak tapi aku gemuk bisa nggak ya gitu. Pertanyaannya bener-bener kayak ya udah polos anak kecil gitu, kayak anak bocah gitu, nggak ada dewasa cuman ya itulah aku kayak ya udah aku mau nanya dulu, tapi ternyata Mbak Mila jawabnya dengan pasti gitu kan, oh bisa aja gitu, terus malah ngeyakinin aku gitu kan. Makanya aku setelah itu aku langsung makin yakin, dan emang untungnya dapat rekomen dokter obgyn juga dari Mbak Mila juga yang emang pro normal kayak gitu, karena kemarin kan sempet bukan dokter Ridwan kan kayak gitu, jadi kayak harus ada yang nguatin lagi nih gitu. Dapat figur ya. Iya, dapat figur. Suami juga emang ngedukung banget lah 100% untuk normal kayak gitu. Alasannya Mbak Cimit nih pengen banget layan pervaginam di antara seluruh komentar-komentar yang bisa jadi bikin kita ngedown, nggak ragu, karena mungkin banyak juga nih Mbak Cimit, aku dapat DM yang aku bisa nggak ya gitu. Terus ada juga yang aku pikir Mbak Cimit nggak akan bisa, itu adalah yang DM aku gitu. Karena gak tahan nyeri atau berat badan segala macam, itu ternyata kan buat aku jadi ternyata ada ya orang yang berpikiran bahwa ketika kita mungkin ada kondisi dari berat badan atau apapun yang bikin kita jadi ragu, insecure. Nah tapi apa yang buat Mbak Cimit, karena salah satu aku justru malah banyak belajar loh dari Mbak Cimit sebagai bidan. Salah satunya itu Mbak Cimit keyakinannya, kekuatannya, terus upayanya itu luar biasa banget. Nah, apa yang buat Mbak Cimit pengen banget mengupayakan, mendengarkan hatinya, mendengarkan intuisinya sebagai perempuan, menurut aku ini penting, karena mungkin banyak perempuan yang akhirnya juga nggak bisa dengerin keinginannya, kayak otoritas tubuhnya kan sebenarnya di dia. Nah, apa yang buat Mbak Cimit bisa nih untuk mengupayakan lain pervaginam, apa niatnya? Kenapa pengen banget gitu? Bentar. Maaf, kenapa ini ada suara? Oh iya. Bentar dulu, yuk. Jadi kenapa aku pengen banget? Aku kepengen ngerasain perjuangan menjadi seorang ibu secara natural, secara alamiah, secara proses jalannya dikasih sama Allah. Kayak gimana sih kayak gitu? Dan pengen ngegubris pernyataan-pernyataan netizen yang yang bikin sakit hati gitu. Ternyata hey gitu kan, cewek gemuk, bahkan aku tuh 100 kilo loh Mbak. Oh iya. 103 apa 106 kilo. Pas lagi bener-bener di hamil 9 bulannya, di hamil bulannya, ternyata gue bisa gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau cewek gendut tuh nggak bisa hamil, cewek gendut nggak bisa lahiran nomor, nggak bisa. Ini gue buktinya gitu, ada contohnya gitu. Dan gue bisa buktiin gitu, dan karena emang kepercayaan dulu gitu, percaya dulu deh, lu niatin dulu, niatnya juga jangan ngeliatin karena orang, karena ini itu enggak, tapi karena diri lo sendiri, lo bisa, lo yakin, lo kuat kayak gitu. Dan ternyata bener-bener ngelatih sabar banget aku nungguin Amela lahir kayak gitu.
Nah, ini kalau tadi ngomongin Mbak Cimit, pasti ada upaya ya Mbak Cimit yang nggak kelihatan di kamera yang sebenarnya Mbak Cimit tuh perjuangkan gitu. Jadi banyak nih teman-teman yang pengen lahiran vagina, pengen paradonya utuh, pengen ini, pengen itu, tapi kayak nggak ada upayanya juga gitu Mbak Cimit. Tapi kan Mbak Cimit upaya mah sebenarnya banyak banget. Apa upaya yang udah dilakukan Mbak Cimit ya? Salah satunya Mbak Cimit tuh kontrol banget berat badan, Iya, gitu ya. benar, Makan benar. sih, maksudnya berat Makan. badan bayi Amel tuh lahir berapa Mbak? Pas lahir banget tuh 2,8. Nah, jadi itu keren banget gitu kan. Dan apa tuh upayanya Mbak Cimit ngelakuin apa aja yang menurut Mbak Cimit itu perlu dilakukan untuk mengupayakan tadi keinginan Mbak Cimit melahirkan pervaginam? Pokoknya kalau upaya aku tuh intinya yang pertama untuk kalau masalah berat badan tuh pasti kontrol makanan, bener-bener masukin makanan tuh yang bener-bener yang 4 sehat 5 sempurna banget kayak gitu ya. Di apa namanya, kalaupun emang ada yang aku pengen gitu, aku paling makannya ya udah sedikit, tapi yang penting udah coba gitu, udah nyicip gitu kan. Terus ya emang kalau untuk masalah makanan sih aku emang kontrol gitu kan, cuman nggak aku larang-larang untuk masalah makanan Mbak gitu kan. Nah nggak aku pelit-pelit lah, takutnya kan juga ngeces atau apalah kalau kata orang zaman dulu mah ya, jangan sampai nggak dicoba kayak gitu kan. Terus juga aku upayain olahraga juga gitu kan, yoga, pilates kayak gitu, baik sama Bumil Pamil ataupun sendiri di rumah kayak gitu kan. Terus juga apa ya, jujur untuk lahiran pervaginam ini aku hamilnya emang hormonnya tuh agak-agak emosional ya. Jadi aku bener-bener upaya banget aku menghindar dari orang-orang banyak gitu. Jadi kayak banyak orang tuh aku pusing dan emang aku nggak mau ketemu banyak orang. Jadi emang aku kontrol menghindarin orang-orang yang toksik kayak gitu. Jadi aku detox sosmed juga, aku mencoba untuk sendiri happy, bawa sendiri kayak gitu, dan lebih quality time sama suami sih kayak gitu. Oke, boleh ceritain nggak proses persalinan Mbak Cimit kemarin tuh gimana prosesnya? Apa yang dikenang, apa yang mau di-sharing jadi pembelajaran kita gitu Mbak Cimit, karena luar biasa nih Mbak Cimit, aku dampingin tuh kita berdua sama Bidan Ika ya, 2 hari ya. 2 hari 1 malam itu. Banyak yang excited pada saat liat Instagram aku Mbak Cimit pembukaan apa masih gerak, komennya tuh kayak ampun bukan 8 aku udah tiduran doang gitu. Aku juga gitu loh Mbak Cimit, aku lahiran belum tentu aku pun pribadi sebagai bidan gitu ya masih sanggup buat jalan-jalan, nggak semua gitu karena kan kondisi orang beda-beda. Tapi boleh cerita nggak Mbak Cimit gimana? Karena keren banget sih, justru aku banyak belajar dari Mbak Cimit. Terus ngedennya itu berbagai posisi. Iya, berbagai posisi banget, segala posisi kita coba ya. Iya, segala pose gitu, gaya tuh kita coba kayak gitu kan. Jadi di awal persalinan itu, di awal emang udah mulai ada apa namanya kontraksi ya. Karena awalnya emang mungkin kontraksi palsu tuh di sebelum HPL gitu kan. Tapi setelah mau masuk HPL itu, bahkan setelah HPL malah di tanggal, kan HPL tuh tanggal 13 ya, di tanggal 14 itu baru mulai kontraksi yang beneran, cuman masih pembukaan 1, itu pun 1 longgar kayak gitu kan, tanggal 14. Udah excited tuh, oh berarti bentar lagi nih. Cuman sebelum tanggal 13 itu emang aku nyeletuk sendiri gitu kan, kok masih kontraksi palsu mulu, kamu kapan keluarnya, ini besok udah mau HPL gitu kan. Aku coba ngobrol gitu sama apa namanya bayi aku gitu, janin aku gitu kan, apa emang mau nanti di tanggal enif kita gitu, enif aku sama suami gitu kan. Udah cuma nyeletuk gitu doang, cuman ngomong sendiri. Terus apa namanya, akhirnya aku tanggal 14 udah pembukaan 1 tuh, oh mungkin bukan kali gitu kan. Udah happy tuh, maksudnya udah yang kayak denial lah, kayaknya enggak lah, bukan kelamaan kok sampai tanggal 21 gitu kan. Ya enif aku kan tanggal 21 November. Terus udah kayak gitu lama lama sampai aku nungguin 5 hari. Pas tanggal 17 tuh sempat ketemu dokter Ridwan dulu gitu kan, untuk kontrol terakhirnya. Dokter Ridwan baru ngomong lagi gitu kan, malah ngomong gitu ke aku setelah aku nyeletuk itu, Bu ini mah dede bayi mau tunggu tanggal cantik loh. Dalam hati aku kok kayak yang aku celetuk gitu kan, di pas malahan sebelum HPL gitu kan. Cuman aku udah denial, oh masa sih dok, iya udah, tapi kita emang harus keluarin ya Bu ya hari Senin gitu kan, tapi harus diinduksiin. Wah aku kaget, insecure tuh, insecure karena apa, aduh aku siap gaya induksi gitu, aku takutnya gimana rasanya dok, berhasil apa enggak, iya berhasil apa enggak.
dok induksi apa ya dok? Induksi balon gitu kan. Oh tapi itu udah aman. Itu udah yang paling minim katanya gitu. Oh oke deh gitu kan. Udah tuh aku cuma ngelus-ngelus gitu ya, mau kapan keluarnya gitu kan, mau kapan Amela gitu, karena emang aku udah tahu namanya kan, mau dikasih nama Amela, mau kapan Amela, terus udah aku diam, nggak taunya dari pas malam Kamis tanggal 17 itu tanggal 18 itu udah mulai kontraksi intens dan udah pembukaan 2 longgar. Ternyata ini anak emang nggak mau diinduksi kayak gitu kan, terus tapi aku tetap denial, oh berarti mau weekend nih, nggak Senin gitu kan, nggak Senin, mau weekend. Ya udah aku tunggu. Sempat ada kejadian lucu, jadi pas malahan di tanggal 18 tuh aku sempat ke IGD, tapi ternyata masih 2 longgar kok Bu, Ibu udah pulang aja. Aku tuh sama mama, sama papa, terus keluarga lah datang, disuruh pulang lagi. Ya udah, pas malam besoknya yang pas malam aku keluar ada cairan itu di tanggal 19 itu kan aku telepon Mbak Mila, telepon Dokter Ridwan, ternyata oh itu bukan kok cuman bukan ketuban gitu, itu cuma kayak cairan ini lendir doang, oke deh gitu kan. Terus tetap aku bawa ke IGD kan siangnya lah gitu sama suami, tapi itu nggak taunya aku nunggu Dokter Ridwan lama, aku denial. Tetap pengen kayak weekend, kayaknya mungkin weekend sih Bang, tapi kita jalan-jalan dulu yuk gitu kan. Tapi masih 2 longgar itu tuh, sampai bener-bener di tanggal yang 18 itu aku masih 2 longgar. Udah tuh aku jalan-jalan, sempet-sempetnya aku nonton nonton bioskop sambil kontraksi. Itu belum aku ceritain tuh. Iya, itu belum pernah aku ceritain ke netizen juga, belum nih, baru kesini. Jadi aku pengen aku ceritain, tapi ya ntar dulu gitu kan. Bener-bener aku dari 2 longgar tuh, ini gimana sih caranya biar kontraksi, biar 3 longgar, katanya aku nonton, aku happy, aku makan, ke mall dulu sampai bener-bener si orang IGD-nya tuh telepon, Ibu kapan datang ke IGD-nya? Ntar dulu saya masih di luar, masih di rumah gitu kan. Terus tapi sambil jalan-jalan ke mall, bener loh, aku jalan-jalan ke mall, aku pulang dulu ke rumah, siap-siap, nggak taunya aku nonton Sri Asi pas ada adegan si Canti itu loh. Dia lagi hamil. Itu aku gini-gini nih, bener-bener di bioskop tapi pelan banget, untuk paling atas ya, dan sepi, nggak terlalu rame-rame banget. Jadi terus kayak Bang nyesel nggak bawa bantal gitu. Padahal udah sedia banget. Itu kelar nonton bener-bener jam berapa? Jam 11 sampai setengah 12 ya toh ya. Langsung ke IGD kita. Pas dicolok 3 longgar. Ya alhamdulillah. Itu bener-bener kejadian lucu yang kayak, oh itu hormon oksitosin. Itu ngaruh. Oh oke, akunya happy. Apa yang aku mau kecapai. Bener-bener itu aku kayak pengalaman tuh ya. Ya Allah Bella, kalau kamu tahu ngeluarin kamu tuh Bunda harus nonton film dulu ya kan. Filmnya mending yang cinta-cintaan, enggak, ini mah yang action gitu kan, yang tegang gitu, yang cat gitu kan. Jadi kayak bener-bener lucu banget, bener-bener ya Allah. Oke. Sampai Ina itu teman aku tuh langsung, gila lu meeting. Sempet-sempetnya lu nonton lagi mau kontraksi gitu. Ya itulah gue nggak tahu, gue juga bingung gitu kan. Udah ya kan. Nggak taunya itu kan dia Minggu pagi kan, di Minggu pagi dini hari lah ibaratnya. Minggu pagi dini hari pembukaan 3. Nah, pembukaan keempat longgarnya itu setelah datangnya Mbak Ika. Mbak Ika kan datangnya yang emang Minggu pagi yang jam 9-nya. Kalau aku kan datang di IGD-nya Minggu dini hari jam 1 pagi kayak gitu. Ya udah. Nah, aku tetap denial, dipikir dengan adanya Mbak Ika datang gitu dari Bumil Pamil tuh, yaudah deh ini hari Minggu bakalan cepet nih gitu. Tapi emang bener sama sekali aku nggak diinduksi kan. Itu bener-bener kayak proses alami banget dari hari Kamis di apa sih bahasanya ya, ibarat kayak divonis lah sama Dokter Ridwan untuk harus induksi, sampai ke hari Minggu tuh bener-bener aku mikirnya udahlah pokoknya di weekend inilah gitu. Nggak sampai Senin gitu. Nggak tanya, ujungnya pas bener-bener perjuangan sama Mbak Ika, aku bener-bener, Mbak aku bisa nggak bisa kok Mbak Cimit, bisa kok Mbak Cimit kayak gitu, bener-bener dikuatin.
disabarin gitu, bener-bener aku dikasih ya wejangan-wejangan juga sama Mbak Ika gitu kan, sehari semalaman tuh bener-bener berarti banget. Alhamdulillah bener-bener Senin lah itu udah pas Enif ya? Iya pas Enif banget, dan itu bener-bener intens, makin intens tuh di hari Minggu tuh makin intens tingkatannya tuh makin terakhir sama Mbak Ika itu di pembukaan 7 kan ya, sebelum sama Mbak Mila dateng. Jadi Mbak Ika itu nemenin dari 4 bahkan dari 3 ke 4 tuh ke 7 dia nemenin kayak gitu, bener-bener intens selama seharian di hari Minggu itu, dan Seninnya itu 7 longgar kayak gitu. Dan itu bener-bener aku bilang, oh ternyata emang bener ya, emang maunya di hari Senin ini anak pas gitu, Enif, pas Enif kayak gitu. Dan emang ternyata tapi kita masih tebak-tebakan tuh sama suami gitu, apa pas akad, iya kan ada Mamila juga, emang akadnya kapan gitu kan, oh pas pada asar gitu kan, yaudah enggak kayaknya nih zuhur, oke kita tunggu. Dan pembukaan 7 aja aku tuh pas malam sama Mbak Ika tuh sempet jalan ke koridor loh, sebelum sama Mbak Mila. Oh sebelum sama aku jalan juga. Iya jalan juga sama Mbak Ika. Jadi aku jalan itu dari yang pagi sama yang sorenya sama Mbak Mila kan, paginya aku sama Mbak Ika. Dan semua exercise yang udah kita ikut dalam kelas hipnobirthing itu dilakuin yang dilakuin Mbak banget Cimit ya. Rebozo, jalan kaki, endorfin massage, double hips. Mbak Cimit tuh nggak pernah nolak gitu. Iya, mau karena hajar. saking semangatnya. Nggak semua loh bisa untuk mengupayakan gitu. Iya, Jadi bener-bener. mau. Terus bahkan sempat naikin oksitosin ya. Iya bener. Mas Kucil ya di kamar, dan itu memang ngaruh banget ya Mbak Cimit ya, endorfinnya akan keluar. Terus ngeden juga udah ngeden aku selama 5 jam. Dan itu keren, Mbak Cimit ngeden itu berbagai posisi. Kenapa butuh olahraga? Karena kita butuh stamina buat ngeden, buat kita nggak tahu berapa hari, kayak Mbak Cimit nih 2 hari karena olahraga juga, akhirnya tubuhnya kuat, staminanya cukup, dan ngedennya tuh berbagai posisi loh Mbak Cimit. Meskipun mungkin terbatas ya, udah hamil, terus kita juga kenaikan berat badannya mungkin lumayan banyak, buat jongkok aja belum tuh semua bisa loh Mbak Cimit. Tapi tadi tuh karena kekuatan, keyakinan Mbak Cimit sebenarnya jongkok, diri nungging. Iya, terus apalagi tuh miring ya kan. Miring ya, lahirlah Mela ya. Lahirlah Mela. Tapi emang benar-benar perjuangannya benar-benar luar biasa banget sih Mbak. Kayak ibaratnya aku ngerasain banget, oh ya Allah ternyata jadi ibu tuh begini banget, bener luar biasa rasanya gitu kan. Jadi kayak aku keinget kesalahan aku sama mama gitu kan, kayak ya Allah kayaknya aku nggak boleh deh kayak gini sama mama kayak gitu kan. Walaupun ya namanya anak kan pasti ada aja ya gitu kan, manusia gitu akan ada salahnya juga gitu. Jadi kayak ya ampun, seneng bahagia tuh campur aduk sih, kayak ternyata secara alami, secara natural tuh begini rasanya, enak. Maksudnya kalau untuk dibilang trauma, aku nggak ada rasa trauma ya untuk lahiran normal gitu kan. Justru kalau menurut aku tuh tipikal anak yang challenging banget, yang yang penuh tantangan. Kalau aku pribadi ya, maksudnya aku orangnya nggak yang kalau dia bisa kenapa gue enggak gitu. Jadi kayak yang gue mau nih punya inspirasi dari banyak orang ya. Iya, jadi kayak gue orangnya maksudnya suka hal-hal yang menarik dan menantang kayak gitu. Jadi kalau untuk dibilang insya Allah nanti anak kedua gitu kan, mau lahiran aku pasti mengupayakannya pasti normal kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu, seru aja, karena seru dan seneng bahagianya itu campur aduk. Pas giliran aku ngerasain banget Mbak, pas malahan berol tuh kayak ya Allah, karena aku seminggu 8 hari benar-benar dari tanggal 14 sampai ke tanggal 21 tuh benar-benar luar biasa banget sih. Itu kayak udah memberikan upaya yang terbaik. Yang penting ya mendengar suara hati, mengupayakan yang terbaik, memberikan hadiah untuk malaikat kecil, calon Khalifatullah di bumi. Itu pasti direkam semua ya sama Amela ya, Mbak Cimit. Dan itu tadi luar biasa banget, menginspirasi dan memberdayakan Mbak Cimit. Ada pesan nggak sih dari Mbak Cimit sebagai ibu dari sebuah proses ini untuk Bumil Pamil yang nonton nih? Mungkin. Pokoknya
untuk kalian semua yang jadi calon ibu gitu kan, jangan pernah pantang menyerah. Kalau emang kalian sebenarnya terserah kalian mau pakai pervaginam caranya ataupun sesar, itu hak kalian masing-masing. Cuman yang aku yakinin untuk kalian gitu kan, bahwasannya kalau untuk yang pervaginam itu benar-benar luar biasa. Nikmatnya tuh berbeda banget gitu kan, bukan karena aku mau membeda-bedakan, enggak gitu, tapi emang luar biasa itu nggak bisa kita ungkapin dengan kata-kata. Itu bener-bener secara alamiah kita punya intuisi tersendiri untuk ngerasain bener-bener menjadi seorang ibu tuh seperti apa sih, intinya itu. Jadi kayak punya kesan dan pesan yang berbeda aja intinya. Pokoknya kalian harus semangat, harus yakinin juga ya, jangan denger apa kata orang, harus bener-bener kalian pengennya apa gitu, tanya sama hati kalian, terus percaya, terus usaha juga ya. Kalau yakin tapi nggak ada usaha juga ya percuma kayak gitu kan. Dan pastinya doa dan ikhtiar kayak gitu, dan didukung sama support system kalian. Betul gitu. Banget. Keren banget. Itu sangat penting banget. Dan terutama aku kasih tipsnya untuk kalian, misalkan kalian punya suami yang cuek, aku saranin ikutan kelas gitu, karena biar apa? Biar dapat edukasi gitu. Bukan karena apa-apa gitu, karena biar sama-sama kita itu saling apa ya, saling bekerja sama sebenarnya kayak gitu. Tujuannya itu bekerja sama, karena kan kita buatnya juga berdua, berarti kita ngerawatnya juga harus berdua kayak gitu. Walaupun ya pasti akan dibantu sama orang tua kita atau mertua kita kayak gitu. Cuman tetap aja yang namanya yang ngejalanin kan pasti namanya rumah tangga itu kita berdua, ayah dan ibunya kayak gitu, untuk anak kita intinya kayak gitu. Jadi benar-benar aku berterima kasih banget gitu kan sama Mbak Ina juga yang udah ngenalin aku gitu kan secara langsung untuk ikutan kelasnya gitu. Halo Mbak Ina. Ngenalin ke Mbak Mila, terus juga aku juga berterima kasih sama Mbak Mila, Mbak Ika dan semua tim Bumil Pamil. Kayak misalkan benar-benar apa ya, dengan pasti dan yakin juga di saat detik-detik aku mau menyerah gitu Mbak tahu sendirilah gimana gitu kan, aku bisa enggak, yang aku yang dari kalem sampai kayak reok gitu kan, kayak bener-bener ya ampun. Gak tapi reok kok, itu termasuk tenang. itu tenang. Mbak Jimit gak reok sama sekali, jujur loh gitu Iya. Itu tenang banget. Itu cuman emang aku diinin juga nih sama bidan dan suster di sana pas waktu aku masih pembukaan 4 ke 7 itu, aku malah digini, kok kamu tenang ya? Digituin. Terus aku bilang, emang aku harus kayak gimana gitu kan? Justru aku harus nyiapin tenaga gitu. Cuman aku nggak tahu. Sebenarnya aku cuma ngomong asal doang loh. Itu kayak misalnya, ya emang harus teriak-teriak ngapain? Capek-capek mendingin siapin tenaga. Padahal aku nggak tahu tenaga itu tenaga yang kayak gimana. Ternyata wow luar biasa. Tenaganya bener-bener, terus Mbak Mila sampai nyuapin. Ayo Mbak, ini Mbak buat tenaga. Teman aku nggak pernah nolak ya. Aku gas terus apa segala macem. Ya itu dia ternyata, oh ternyata begini tenaganya. Cuman emang bener-bener ya kita emang harus nurut, harus yakin tuh bener-bener deh kayak gitu. Jadi makanya bener-bener berterima kasih dari proses aku hamil, terus aku kelas-kelas dari kelas breastfeeding, hypnobirthing, yoga, pilates, sampai bener-bener persalinan tuh bener-bener didampingin the best banget lah. nggak bisa aku ungkapin. Pokoknya aku tahu banget Mbak Mila tuh sesabar itu, Mbak Ika juga sesabar itu. Bener-bener tahu lah gimana prosesnya sampai harus aku bener-bener ngeliatin video ya kan, ngeliatin video biar aku tetap semangat. Karena emang ujung-ujungnya juga video Amela ya. Iya, video Amela ya kan. Walaupun emang ujung-ujungnya emang Amela harus divakum karena emang aku udah kehabisan tenaga, itu udah wajar banget ya Mbak ya. Gitu kan. Tapi untungnya aku nggak yang sengaja dirobek ya, itu emang robek sendiri gitu. Karena aku emang udah bener-bener ngeden 5 jam. Nggak tahu deh, sampai temen juga bilang, gua aja cuma setengah jam atau sejam udah nggak kuat, lu 5 jam gitu. Itu gue juga nggak tahu gitu kan, nggak ngerti tenaga tuh benar-benar dikeluarin pada hari itu, malam itu kayak gitu. Keren banget, thank you Mbak Jimin sharingnya. Pesan aku buat teman-teman bidan yang nonton, teman-teman Bumil, semoga kita sebagai bidan tuh juga bisa jadi sahabat perempuan sih ya Mbak Jimit, yang benar-benar bisa membuat perempuan berdaya, mendengarkan isi hatinya, mengupayakan apa keinginannya dan bisa benar jadi sahabat perempuan gitu Mbak Jimit. Lalu buat para teman-teman di sini, Bumil yang nonton, semoga juga mau mengupayakan
apa isi hatinya, karena tadi Mbak Cimit semua nggak instan, semua harus ada upaya ya Mbak Cimit, Iya, berserah benar. dan ikhlas. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa membuat teman-teman terinspirasi untuk mendengarkan tadi ya, Iya, apa isi isi hati. hatinya, mau metode melahirkan seperti apa, dengan siapa, bagaimana metodenya, karena melahirkan itu bukan hanya sebuah proses mengeluarkan bayi, Iya. tapi sebuah proses perjalanan spiritual di mana kita akan mengeluarkan calon Khalifatullah, calon wakil Tuhan di bumi yang ternyata juga mereka merekam memori proses-proses kelahiran. Iya, Jadi betul upayakan melahirkan nyaman dan pengalaman positif supaya bisa jadi hadiah terbaik buat adik janin gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Cimit Iya, waktunya. sama-sama. Semoga bermanfaat Amin. jadi amal jariah buat Mbak Cimit, Amin. memberdayakan para perempuan yang nonton, termasuk buat Amela. Iya. Thank you semua. Dadah. Dadah. Terima kasih banyak udah nonton video ini.